Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Khairatul Af'alia dengan NIM 2101021010004 dan rekan saya Laila Qurratul Ayuni dengan NIM 2101021010063. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam materi konsep karya ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep karya ilmiah atau pengertian dari karya ilmiah itu sendiri. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi pemaparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk membuktikan kebenaran akan suatu hal atau mencari jawaban yang terdapat di dalam tulisan. Istilah karya ilmiah ini mengacu pada karya tulis yang disusun dan penyajiannya itu didasarkan pada kajian dan cara kerja ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah di mana penulisannya berdasarkan data dan fakta. Contohnya seperti dari observasi, eksperimen, kajian pustaka, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada logis. Logis artinya segala keterangan yang disajikan penulis dapat diterima oleh akal atau pikiran manusia. Yang kedua ada sistematis. Maksudnya, dalam penyajian tulisan karya ilmiah itu disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan dalam tulisan tersebut. Yang ketiga yaitu objektif. Artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya atau dalam arti keterangannya itu tidak mengada-ngada. Selanjutnya yang keempat yaitu lengkap. Artinya setiap pembahasan masalah yang diungkapkan oleh penulis itu dapat dikupas selengkap-lengkapnya. Yang kelima yaitu lugas. Berarti dalam pembicaraan langsung pada hal pokok pembahasan atau dalam pembahasannya itu tidak bertele-tele. Kemudian yang keenam yaitu seksama. Maksudnya berusaha menghindarkan diri dari kesalahan sekecil apapun di dalam tulisan. Yang ketujuh yaitu jelas. Artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kebenarannya dapat diuji atau empiris, yaitu kenyataan. Selanjutnya yang kesembilan adalah terbuka. Maksudnya pandangan keilmuan dapat berubah seandainya terdapat pendapat yang baru. Yang kesepuluh berlaku umum, yaitu setiap simpulan berlaku bagi semua populasi atau dapat berlaku dalam semua kalangan. Yang ke-11 yaitu penyajiannya menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Yang ke-12 tuntas, artinya permasalahan dikupas secara mendalam. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Dikutip dari Finuza dalam Alamsya, ia mengklasifikasikan karya ilmiah ke dalam 3 bentuk yang didasarkan atas bobot. Di antaranya yaitu 1. Karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini contohnya seperti makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta lain sebagainya. Yang kedua ada karangan semi ilmiah. Karangan ini seperti artikel, editorial, opini, feature, reportase, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada karangan non ilmiah. Karangan ini seperti anekdot, opini, dongeng, hikayat, cerpen, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laila Qurratul Ayuni. Selanjutnya ada tahapan menulis karya ilmiah, yaitu tahapan prapenulisan, yaitu kita harus membuat kerangka atau outline dengan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang akan kita teliti, baik itu berasal dari buku, melakukan observasi, ataupun melakukan eksperimen. Dan bisa juga melakukan pengorganisasian, melakukan seleksi, klasifikasi, reduksi. Kemudian ada tahap penulisan. Dalam tahap penulisan ini, kita harus memiliki konsep penulisan dalam bentuk mentah ataupun draft naskah secara menyeluruh dari bab ke bab, dari sub ke subnya.
Lalu kita akan melakukan pengetikan, melakukan penulisan karya ilmiah kita dan menginputnya di komputer ataupun bisa juga ditulis tangan ya. Kemudian yang C ada tahap revisi dan penyajian. Dalam tahap revisi kita akan melakukan koreksi ataupun perbaikan dari kata, kalimat maupun paragraf atau bagian-bagian tertentu yang dipandang ataupun yang kita baca kurang enak ataupun salah ataupun masih salah. Kemudian melakukan penyuntingan. Dan yang terakhir yaitu penyajian ataupun finishing. Jadi dalam penyajian ini semuanya sudah selesai. Sudah selesai semua dan tidak ada yang perlu direvisi ataupun dikoreksi lagi. Kemudian ada kerangka umum karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini berisi mengenai bahan yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian, tujuan dan pokok pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hipotesis, serta metode penelitian yang digunakan. Yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini diambil dari buku atau sumber-sumber lain yang dijadikan referensi untuk melakukan penelitian karya ilmiah ini. Yang kemudian ada metode penelitian, berisi tentang bagaimana dan teknik apa yang digunakan dalam pengambilan data penelitian karya ilmiah tersebut. Kemudian pembahasan, berisi pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Dalam pembahasan ini memaparkan hasil penelitian dengan sistematis dan jelas. Terus ada penutup. Penutup ini berisi simpulan dan saran, di mana dalam simpulan ini biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil dari penelitian yang telah diuraikan, yang diambil intisarinya saja untuk dijadikan kesimpulan. Pustaka berisi daftar rujukan atau referensi yang telah digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Bagian ini berisi tentang detail-detail rujukan mulai dari nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, kota terbit, dan nama penerbitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis pada bagian ciri-ciri penulisan karya ilmiah. Dalam artikel ini sudah termasuk ke dalam karya tulis ilmiah karena ada beberapa ciri-ciri yang sudah masuk ke dalam artikel ini. Salah satunya yaitu logis. Dalam artikel ini, keterangan atau pembahasan yang disajikan penulis itu sudah dapat diterima oleh akal pikiran manusia atau masuk akal. Artikel ini juga sudah sistematis, artinya penyajiannya disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan antar paragraf atau antar bab pembahasan. Contohnya dalam artikel ini tuh pada bagian pembahasan, yang mana dalam bagian pembahasan itu diawali dengan pengertian pendidikan secara umum, kemudian turun menjadi pembahasan ke sekolah menengah kejuruan, lalu turun lagi menjadi pembahasan prestasi belajar siswa dan sampai kepada faktor-faktor penyebab prestasi belajar siswa, yang mana hal ini adalah pembahasan yang akan dibahas dalam artikel tersebut. Selain itu, dalam artikel ini sudah cukup objektif dan juga dalam proses penyampaiannya sudah sangat lengkap karena permasalahannya sudah dikupas selengkap-lengkapnya. Selain itu, yang terpenting dalam artikel ini untuk data dan fakta yang disajikan kebenarannya sudah dapat diuji atau bersifat empiris, dan juga dalam penyajiannya artikel ini itu sudah menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim digunakan. Yang terakhir, Yang selanjutnya yaitu analisis dari kerangka penulisan karya ilmiah dengan judul Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ini. Mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan yang sudah sesuai dengan kerangka karya ilmiah, yakni berisi penjelasan mengenai pokok pembahasan dan penelitian, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memiliki manfaat untuk mengukur kualitas dan kuantitas peserta didik dan pendidik. Kemudian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana diambil dengan sampel dan populasi serta pengumpulan data melalui kuesioner. Dan dari penulisan di atas dapat dilihat bahwa penulisannya sudah sesuai dengan kerangka ilmiah. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya sudah tercantum secara sistematis dan jelas. Dan kesimpulannya pun dapat dibaca dengan jelas. Isi dari kesimpulan tersebut ya sangat jelas dan hanya intisarinya saja dari setiap pembahasan dan rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sudah memenuhi kriteria kerangka umum karya ilmiah.
Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang rujukan-rujukan referensi dari penulis untuk menulis karya ilmiah tersebut. Dan dari daftar pustaka ini sudah sesuai secara penulisan dan tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.